Pulau Sulawesi, sebuah pulau dengan beragam keunikan dan sejarah panjang yang menyertainya. Berbicara tentang sejarah, maka tentu Sulawesi tidak lepas dari sejarah para kerajaan yang pernah ada di pulau ini. Di antara sekian banyak kerajaan yang pernah berdiri di Pulau Sulawesi, tersebutlah 5 kerajaan yang dianggap paling kuat dan berpengaruh. Dan di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mengeksplorasi kekuatan dan kejayaan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Pulau Sulawesi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like terlebih dahulu video ini dan subscribe channel ini supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke kerajaan yang pertama. Yang pertama, Kerajaan Goa. Kita mulai perjalanan ini di Sulawesi Selatan dengan Kerajaan Goa, yang mungkin merupakan kerajaan terkuat di seluruh Sulawesi pada puncak kejayaannya. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-13. Goa menjadi kerajaan maritim yang dominan pada abad ke-16, tepatnya pada masa pemerintahan Raja ke-9, Karaeng Tunipalaga Ulaweng. Di bawah kepemimpinan Tunipalaga, Goa mengalami perkembangan besar-besaran, terutama di sektor militer dan perdagangan. Namun, kerajaan ini mencapai puncak kekuatannya di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin tidak hanya seorang pemimpin militer yang brilian, tetapi juga seorang diplomat yang ulung. Goa saat itu mengendalikan perdagangan di wilayah Nusantara bagian timur, termasuk jalur perdagangan rempah-rempah, yang menjadikan kerajaan ini sangat kaya dan berpengaruh. Kekuatan militer Goa sangat ditakuti, terutama armada lautnya, yang mampu menandingi kekuatan maritim lainnya di kawasan Asia Tenggara. Namun, kerajaan Goa menghadapi tantangan besar ketika harus melawan Belanda dalam Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669. Perang ini menjadi salah satu pertempuran terbesar yang pernah terjadi di Nusantara kala itu. Meskipun pada akhirnya Goa harus kalah dan harus menandatangani perjanjian Bungaya yang sangat merugikan perjuangan Sultan Hasanuddin. Namun, meski begitu, kerajaan Goa tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah kekalahan itu, kekuasaan Goa pun mulai menurun, tetapi warisan kekuatan dan semangatnya terus hidup dalam sejarah Sulawesi. Yang kedua, Kerajaan Bone. Selanjutnya, kita masih berada di Sulawesi Selatan, tetapi kali ini kita akan menuju ke Kerajaan Bone, salah satu kerajaan terbesar yang menjadi rival abadi Kerajaan Goa. Bone didirikan oleh suku Bugis, salah satu suku paling dominan di Sulawesi pada abad ke-17. Bone mencapai puncak kejayaannya ketika berada di bawah pemerintahan Raja Bone ke-15, Latendritata Arung-Palaka. Bone terkenal dengan kekuatan militer daratnya yang tangguh. Mereka tak memiliki armada laut sebesar Goa, tetapi pasukan darat Bone adalah salah satu yang terkuat di Sulawesi. Pada masa kejayaannya, Bone memainkan peran penting dalam geopolitik Sulawesi Selatan dan sering terlibat dalam persaingan dengan Goa untuk menguasai wilayah dan perdagangan. Namun, peristiwa yang paling mencolok dalam sejarah Bone terjadi ketika Arung-Palaka bergabung dengan POC untuk melawan Goa. Konflik ini memuncak dalam Perang Besar Makassar yang kita singgung di awal tadi, di mana Arung-Palaka dan pasukan Bonenya berperan besar dalam mengalahkan Sultan Hasanuddin dan Kerajaan Goa. Setelah kemenangan tersebut, Bone menjadi kekuatan dominan di Sulawesi Selatan untuk beberapa dekade berikutnya. Meskipun aliansi dengan POC ini menuai kontroversi, namun kemenangan ini mengukuhkan posisi Bone sebagai kerajaan terkuat. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, Bone menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Bugis. Dan hingga saat ini, masyarakat Bugis masih menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan di Bone. Yang ketiga, Kerajaan Buton. Sekarang kita menuju ke Tenggara Sulawesi, tempat Kerajaan Buton berdiri sebagai salah satu kerajaan maritim yang paling kuat di wilayah itu. Kerajaan ini awalnya adalah sebuah kesultanan yang bermula sebagai kerajaan Hindu-Buddha, sebelum akhirnya menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16.
Yang menarik dari kerajaan Buton adalah sistem pemerintahan mereka yang sangat maju pada masanya. Mereka memiliki struktur pemerintahan yang didasarkan pada sarana wolio, sebuah hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Buton. Sistem ini sangat terorganisir dan memungkinkan kerajaan untuk tetap stabil dan bertahan selama berabad-abad. Kerajaan Buton dikenal karena kekuatan maritimnya. Berkat lokasinya yang strategis di sekitar Laut Banda dan Laut Flores, Buton menjadi penguasa rute perdagangan yang sangat penting. Mereka memperdagangkan rempah-rempah, hasil laut, dan barang-barang lainnya, menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, serta dengan pedagang dari luar, seperti Tiongkok dan Arab. Meskipun sering berhadapan dengan Belanda, Buton berhasil mempertahankan otonomi mereka melalui aliansi strategis. Kemampuan diplomasi mereka sangat diakui dan kekuasaan Buton tetap dihormati, bahkan setelah banyak kerajaan di Nusantara yang jatuh di bawah kendali kolonial Belanda. Jadi Buton ini adalah salah satu kerajaan yang juga beraliansi dengan VOC kala itu. Keduanya sepakat untuk menjalin hubungan dagang, itulah mengapa kerajaan Buton ini jarang berseteru dengan VOC. Namun bukan berarti tidak pernah berseteru, karena dalam sejarah panjangnya ini mereka tetap berseteru juga ujung-ujungnya. Yang keempat, Kerajaan Bolang Mongondo. Dari Tenggara kita beralih ke Sulawesi Utara, tempat di mana Kerajaan Bolang Mongondo berdiri sebagai kekuatan yang dominan. Didirikan sekitar abad ke-13, kerajaan ini awalnya berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bolang Mongondo. Bolang Mongondo mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga abad ke-19, ketika kerajaan ini berhasil menguasai sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Bolang Mongondo memiliki sistem pemerintahan yang unik, dengan seorang raja yang disebut Bogani, yang memimpin dengan bantuan para bangsawan dan pemimpin adat. Salah satu faktor yang membuat kerajaan ini kuat adalah kemampuan militernya dalam mempertahankan wilayah mereka dari ancaman luar, termasuk dari Belanda yang mencoba memperluas pengaruh mereka di Sulawesi Utara. Bolang Mongondo juga memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar, terutama melalui perdagangan hasil bumi seperti rempah-rempah, perikanan, dan hasil tambang. Kerajaan ini memiliki hubungan dagang dengan wilayah sekitarnya seperti Maluku, Gorontalo, serta dari pedagang-pedagang Eropa dan Arab. Selain kekuatan militer dan ekonomi, Bolang Mongondo juga memiliki pengaruh budaya yang kuat di Sulawesi Utara. Bahasa Mongondo dan tradisi adat dari kerajaan ini masih dipertahankan hingga kini oleh masyarakat setempat, menandakan bahwa warisan kerajaan ini terus hidup bahkan sampai saat ini. Yang kelima, Kerajaan Kaili. Yang terakhir kita beralih ke Sulawesi Tengah, di mana Kerajaan Kaili berdiri sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah ini. Meski tidak sebesar atau sekuat kerajaan maritim seperti Goa atau Buton, namun Kaili memiliki kekuatan politik dan sosial yang signifikan di wilayah Sulawesi Tengah, terutama di sekitar kota Palu dan Kabupaten Sigi. Kerajaan Kaili menguasai daerah pegunungan dan pesisir yang strategis. Selain itu, kekuatan mereka terletak pada sistem adat yang sangat kuat, yang dikenal sebagai Ada Kaili. Hukum adat ini menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat Kaili dan digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk sistem pemerintahan dan hubungan sosial. Walaupun Kaili tidak terlibat dalam perdagangan maritim besar, namun mereka memiliki pengaruh yang besar dalam budaya dan politik lokal. Kerajaan ini juga berperan dalam menyebarkan agama Islam di Sulawesi Tengah, yang menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Kaili. Kaili juga dikenal dengan tradisi upacara adatnya yang masih bertahan hingga kini, seperti Punja dan Nosarara Nosabatutu, yang menandakan betapa kuatnya warisan budaya yang mereka tinggalkan. Meski tak memiliki kekuatan militer yang besar, namun pengaruh budaya dan adat dari kerajaan Kaili tetap signifikan di Sulawesi Tengah. Dan itulah tadi 5 kerajaan terkuat yang pernah ada di Pulau Sulawesi. Masing-masing kerajaan ini memiliki cerita kejayaan yang unik, dan mereka semua memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Dari Goa yang tangguh melawan Belanda, Bone yang menguasai daratan Sulawesi Selatan,
hingga Buton yang menjadi penguasa maritim, Bolang Mongondo yang mengendalikan utara Sulawesi, dan Kaili dengan kekuatan adatnya. Semuanya menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya sejarah di Sulawesi ini. Dan teman-teman, demikianlah tadi video kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video, dan subscribe juga channel ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Kalau ada salah-salah kata atau ada informasi yang kurang tepat, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.